Haleluya, puji Tuhan, saudara sekalian. Kembali kita berjumpa pagi hari ini di dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Biar kiranya renungan pagi hari ini itu menjadi berkat bagi kehidupan kita, khususnya menjalani hari yang baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan jadikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hari yang sudah kami lewati. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, biar kami mengerti akan kehendak Tuhan. Biar kami memiliki hati untuk terus belajar dan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita ke dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Puji Tuhan. Saudara, ayat yang baru kita baca itu merupakan doa Paulus untuk jemaat Efesus. Paulus berdoa meminta kepada Allah Bapa untuk memberi hikmat dan wahyu agar supaya jemaat di Efesus mengenal Allah dengan benar. Paulus begitu teguh berdoa supaya dia menjadikan mata hati jemaat Efesus terang, supaya setiap orang di Efesus mengenal akan kuasa Tuhan yang hebat. Paulus menyadari bahwa sangat penting untuk setiap orang tahu dan kenal akan kuasa Tuhan yang hebat. Ketika seseorang mengenal Tuhan, ia akan mengerti pengharapan apa yang ada di dalam Kristus. Dia akan memahami kuat kuasa apa yang disediakan Tuhan untuk orang percaya. Bahkan orang yang sudah mengenal Tuhan akan memahami sungguh indah berada hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, kita tidak perlu dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran yang menghambat pertumbuhan iman kita. Karena kuat kuasa Tuhan itu hebat, bahkan melampaui segala kesulitan, hambatan, bahkan rintangan yang akan kita hadapi. Itulah janji firman Tuhan. Kalau kita kembali ke ayat emas yang barusan kita baca, saudara, di sini dikatakan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara, tangan kanan itu memiliki arti orang tersebut mewakili kita. Tangan kanan berarti memiliki wewenang untuk bertindak menggantikan orang tersebut. Dan kalau kita lihat, Yesus ada di kursi Tuhan, tepatnya di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Dikatakan di tempat-tempat surgawi, jauh di atas segala kerajaan dan kekuasaan dan keperkasaan dan kerajaan dan setiap nama yang dapat disebut. Saudara, di sini dapat kita simpulkan bahwa nama Yesus Kristus berada di setiap kekuasaan, di setiap pemerintahan, dan setiap otoritas. Karena nama Tuhan itu benar-benar berkuasa. Maka tidak heran, saudara terkasih, banyak para rasul itu menggunakan nama Yesus di zaman tersebut. Dan hari ini, saudara, kita sebagai orang Kristen,
kita harus dapat menemukan kembali akan kuasa nama Tuhan. Kita harus belajar untuk menggunakan nama tersebut di dalam segala situasi. Saudara terkasih, kuasa apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Kristen? Kuasa apa yang dapat kita gunakan pada waktu kita memakai nama Tuhan? Ada 3 hal yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini. Bahwa setiap kita itu memiliki kuasa untuk mengalahkan roh setan. Di dalam Lukas 10 ayat 19, di situ dikatakan, "Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu." Apa yang Yesus maksudkan dengan ular dan kalajengking adalah iblis dengan sifat-sifatnya yang licik dan jahat. Dia yang jatuh seperti kilat dari langit. Perbuatan-perbuatan iblis dalam hidup kita itu bertujuan menjauhkan kita dari Tuhan dan menghancurkan hidup kita. Antara lain perbuatan iblis, sudah terkasih, adalah mengkonsumsi narkoba, praktek LGBT, sakit penyakit, kehancuran keluarga, dan lain-lain yang akan menggiring manusia menuju kepada kebinasaan. Tetapi Alkitab berkata kita memiliki kuasa. Dengan menggunakan nama Yesus, kita memiliki kuasa untuk menjauhkan perbuatan setan tersebut. Kita memiliki kuasa untuk mematahkan kutuk yang dapat menimpa kehidupan kita. Dan kuasa yang kedua, saudara, itu kita diberikan kuasa untuk menjadi penyembah Tuhan. Karena salah satu keistimewaan kekristenan adalah kita dapat berkesempatan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Kita dapat kesempatan memanggil Tuhan sebagai teman kita. Bukan hanya sebagai Bapa, tetapi juga Dia adalah sebagai teman kita, di mana kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Kita teringat akan perbincangan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Di situ dikatakan bahwa melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan, maka manusia kembali bisa menikmati persekutuan yang erat dengan Allah melalui doa, pujian, dan penyembahan. Jadi saudara, tidak ada lagi yang menghambat manusia untuk dapat menikmati hadirat Allah. Tidak ada lagi satupun hal di dunia ini yang dapat menghambat kita untuk menikmati hadirat Tuhan, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, kalau kita sudah diberi kuasa untuk menaklukkan setan, kita diberi kuasa untuk menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita diberi kuasa untuk tetap bertahan. Dalam hidup selalu ada tantangan yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Itulah hidup, saudara. Kita tidak bisa memaksa orang untuk selalu setuju dengan kita. Tetapi firman Allah berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apapun skala pencobaan yang kita hadapi, apapun ukuran pencobaan yang saat ini kita sedang alami, mau itu berat atau ringan, Tuhan menghendaki supaya kita tetap tahan uji, supaya kita tetap bertahan. Apa yang dimaksud dengan bertahan, saudara? Tuhan menghendaki agar pencobaan yang saat ini kita hadapi itu tidak memberikan dampak buruk bagi kehidupan rohani kita. Pencobaan yang saat ini sedang menghardik kita tidak menyebabkan kita menjadi putus asa, tidak menyebabkan kita menjadi tawar hati, mengeluh, khawatir, atau bahkan menyerah. Karena tatkala kita berhasil bertahan dalam menghadapi pencobaan, itu berarti kita sudah melatih iman kita untuk menjadi semakin tahan uji dan semakin dewasa. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di situ dikatakan, ingatlah
pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi saudara, kita diberikan kuasa untuk bisa tetap bertahan, dan sebagai langkah awal untuk kita bisa menang menghadapi pencobaan, dan kita adalah harus meresponi dengan hati yang benar. Kita harus tetap menjaga sukacita dari Roh Kudus. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan saudara, biar kiranya melalui doa singkat di pagi hari ini kita boleh mengenal akan kuasa Tuhan. Kita boleh tahu dan kita boleh mengalami bahwa betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang memang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara untuk meresponi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang hebat. Kami memiliki Allah yang penuh kuasa. Kami memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan perkara-perkara yang mustahil, Tuhan sanggup mengerjakan itu semua. Saat ini Tuhan, kami terus berdoa biar kuasa Tuhan boleh Engkau nyatakan kepada setiap umat Tuhan yang mendengarkan tayangan doa pagi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pada saat kami meminta dan Engkau mendengar, dan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Untuk kami yang memerlukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang saat ini terbaring sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang saat ini berbeban berat, Tuhan juga memberikan kelegaan. Yang lemah letih lusuh, Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pengharapan kami kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau Allah yang setia, yang selalu berjanji untuk menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat menikmati kehebatan kuasa Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.